Halo, ramai bicara soal Suriah dan Timur Tengah. Tapi saya justru tertarik dengan sebuah peristiwa yang sudah cukup lama ya di sebuah negara yang bernama Iran, sebuah revolusi. Karena mungkin ada yang bisa kita pelajari di sana dari revolusi Iran ini. Nah, revolusi Iran dimulai ketika Reza Pahlavi, ayah dari Shah Muhammad Reza Pahlavi, dipaksa untuk mengundurkan diri karena menunjukkan simpati kepada gerakan Nazi Hitler. Dia dipaksa mundur tahun 1941 dan digantikan oleh anaknya Shah Muhammad Reza Pahlavi yang saat itu baru berusia 21 tahun. Nah, Shah Reza Pahlavi memang telah dipersiapkan oleh ayahnya untuk menggantikan dirinya dan telah dididik secara baik di negara barat, di Swiss tepatnya. Nah, Shah Reza Pahlavi, raja muda Iran, ini mencoba mencita-citakan untuk membangun Iran yang modern, maju dan sejahtera. Lalu dia memajukan dunia pendidikan dan menjadikan Iran bangsa yang bebas buta huruf. Dia juga membuka kekangan terhadap kaum wanita sehingga mereka tidak perlu lagi menggunakan cadar. Nah, dalam dunia politik, wanita Iran melalui referendum yang hanya diikuti oleh kaum laki-laki, wanita punya hak memilih dan dipilih sebagai wakil rakyat di parlemen. Nah, Shah Reza Pahlavi juga melakukan pembagian tanah atau land reform gitu ya. Pembagian tanah pertanian yang luas yang tadinya hanya dikuasai oleh para tuan tanah sekarang dibagikan kepada rakyat jelata. Padahal tuan-tuan tanah ini kebanyakan adalah para mullah atau kaum agamawan. Nah, usaha untuk kebebasan para wanita dan land reform ini dianggap membahayakan kepentingan para mullah ini. Dan hal ini mendapat tentangan yang sangat kuat tentunya dari para mullah. Nah, para mullah ini mulai memperkenalkan gagasan kepada bentuk negara yang berdasarkan agama, di mana para mullah yang berkuasa dan menentukan jalannya pemerintahan. Nah, karena land reform oleh Shah Reza Pahlavi dilakukan dengan tergesa-gesa dan tanpa persiapan yang matang, yang terjadi justru malah dunia pertanian kacau balau. Para petani meskipun sekarang telah memiliki tanah, tapi mereka tidak mempunyai modal untuk menjalankan pertanian dan bertahan hidup selama pertaniannya belum membuahkan hasil. Mereka, para petani yang baru saja punya tanah ini kekurangan modal, pupuk, bibit, dan alat-alat pertanian untuk menggarap tanahnya. Dan mereka tidak punya uang untuk menunjang hidupnya. Hal itu sebelumnya disediakan oleh para tuan tanah. Ya, akhirnya justru mereka, para petani ini berbondong-bondong meninggalkan tanah pertanian mereka dan menuju ke kota untuk mencari penghidupan. Dan banyak dari mereka yang akhirnya jadi tunawisma di kota-kota besar. Nah, akibat modernisasi yang dilakukan secara tergesa-gesa ini, para pedagang di pasar pun, di bazar ya, pasar tradisional mereka, ini kehilangan para pelanggan. Para pelanggan lebih memilih berbelanja di toko-toko besar dan modern seperti department store, supermarket, dengan suasana yang lebih nyaman dan harga yang lebih pasti tentunya. Nah, Shah Reza Pahlavi seperti para pemimpin negara berkembang ambisius yang lain menganggap bahwa untuk maju memang mau tidak mau harus ada kelompok yang dimajukan terlebih dahulu ya, diberi berbagai fasilitas untuk maju lebih dulu. Dan diharapkan mereka menjadi lokomotif pembangunan yang akan menyeret gerbong-gerbong di belakangnya. Toh nantinya akan terjadi trickling down effect gitu ya, di mana kekayaan yang terkumpul oleh para konglomerat akan menetes ke bawah. Begitu pikirannya. Tapi dia tidak tahu bahwa sifat konglomerat tidak seperti itu. Begitu punya kesempatan dan kekuasaan, mereka akan membangun gurita bisnis yang menguasai seluruh aspek kehidupan. Yang terjadi adalah para konglomerat justru akan semakin rakus dan akan berusaha menguasai semua lini ekonomi dan tidak menyisakan apapun bagi rakyat di bawahnya. Ya, seperti biasa, para konglomerat yang diberi berbagai kemudahan ini berasal dari mereka yang dekat dengan puncak kekuasaan, yang terdiri dari orang-orang kaya sebelumnya. Mereka juga terdiri dari para pejabat dan sanak keluarga dari para pejabat itu sendiri. Nah, setiap ada keluhan atau suara sumbang dari bawah yang mengkritisi keadaan, yang akan dianggap sebagai anti pembangunan, anti pemerintah. Dan mereka yang bersuara sumbang akan dicari oleh polisi rahasia Iran, Safak ya, untuk ditahan, disiksa, dan bahkan dihabisi tanpa melalui proses pengadilan. Nah, Shah Reza Pahlavi mungkin tidak tahu kejadian yang sebenarnya karena ya beliau dikelilingi oleh para pejabat yang terdiri dari para penjilat yang selalu memberi laporan asal bapak senang saja.
Atau mungkin juga ya memang beliau sendiri memang tidak mau dikritik dan tidak mau mendengar laporan yang sesungguhnya yang tidak menyenangkan hatinya. Menyalahkan laporan asal Bapak senang ini kemungkinan besar hanyalah alasan dari mereka yang ingin menunjukkan bahwa Syahr Reza Pahlavi sesungguhnya adalah orang baik yang diumpan dengan informasi yang salah. Begitu kesan yang ingin dihadirkan. Nah, kebanyakan kritik kepada beliau datang dari para mullah. Meskipun demikian, para mullah ini awalnya dianggap bukan sebagai ancaman oleh Syahr Reza Pahlavi. Justru sebaliknya, dianggap sebagai sekutu dalam menghadapi musuh yang lebih besar, yaitu komunisme. Nah, beliau berusaha menarik hati para agamawan ini dengan cara beliau selalu berusaha mencitrakan diri sebagai orang Islam yang baik dan modern. Beliau selalu menggunakan kitab suci untuk membuka setiap acara-acara resmi di pemerintahan, bersumpah di bawah kitab suci dalam acara resmi. Nah, beliau juga melakukan perjalanan haji yang diliput secara resmi oleh media negara tentunya ya. Nah, beliau memperhatikan pembangunan masjid dan sekolah-sekolah agama, pesantren-pesantren di Iran. Nah, beliau menganggap bahwa para mullah ini hanya ingin agar mereka lancar beribadah dan kegiatan ritual mereka dalam ibadah tidak diganggu. Apalagi Iran bukanlah monarki absolut, tapi sejak tahun 1905 Iran telah menjadi memiliki konstitusi yang diterima oleh rakyat. Nah, Syahr Reza Pahlavi menganggap bahwa pendidikan adalah mengajarkan pelajaran baca tulis, berhitung dan semua bidang keahlian yang diperlukan. Tapi pendidikan politik dan mengisi jiwa kebangsaan tidak dimasukkan dalam kurikulum di sekolah-sekolah. Nah, kekosongan pelajaran berbangsa dan kekosongan pendidikan politik inilah yang dimanfaatkan dan diisi oleh para mullah untuk membangun negara berdasarkan agama. Nah, kegiatan keagamaan mereka semacam pengajian ini merupakan kesempatan untuk menjadi ajang untuk terus-terusan mengkritik pemerintah. Dan tuduhan yang paling sering dilayangkan kepada Syahr Reza Pahlavi adalah beliau sebagai antek dan boneka Amerika. Nah, Syahr Reza Pahlavi tetap menganggap bahwa para agamawan akan menjadi sekutu yang sangat kuat melawan komunisme. Apalagi negara tetangganya, Irak, telah dikuasai oleh Saddam Hussein dari Partai Ba'ath yang berhaluan komunis. Demikian juga dengan Syria, telah dikuasai oleh Hafez al-Assad yang juga dari Partai Ba'ath saat itu yang berhaluan komunis. Nah, negara tetangga di timurnya, Afghanistan, juga dikuasai oleh Partai Komunis Khalq yang dipimpin oleh Nur Muhammad Taraki. Nah, Syahr Reza Pahlavi tidak sadar bahwa para mullah sebenarnya tidak ingin diperlakukan sebagai anak manja. Mereka juga sangat ingin berkuasa dan menerapkan hukum-hukum agama sesuai dengan interpretasi mereka. Nah, para mullah ternyata juga punya agenda tersendiri dan mereka punya bahan bakar yang sangat memadai untuk dipicu dan diledakkan. Bahan bakar itu adalah adanya korupsi yang sangat serius di semua bidang, nepotisme yang merajalela dan menguasai semua segi kehidupan, ketimpangan sosial yang sangat tinggi antara kaya dan miskin yang luar biasa. Perbedaan kaya dan miskin ini sangat dalam dan besarnya jumlah kaum miskin di perkotaan. Semua ini sangat rawan untuk meledak kapanpun. Hanya perlu sedikit pemicu dan semuanya akan berantakan. Ya, begitulah para pejabat yang ada umumnya hanyalah kerabat dekat dari para pejabat-pejabat sebelumnya. Ya, lanjut part 2, nggak cukup durasinya. Salam.